Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Bol 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Yes, ketemu lagi di podcast Selesai itu cicilan. Bareng gue Panji Suryono dan juga ada Hanif Tamrin dan juga Coach Justin yang lagi masih seperti biasa liburan ke Turki atau Portugal, nggak tahu gua, suka-suka dia aja. Masih di Portugal sekarang. Masih di Portugal dia. Nanti belakangan mau numbuhin jenggot sama rambut lebih panjang kayak Kevin Aprilio ya. Nah, mulai tahun depan dia pakai peci, Ji. Wah. Bahaya tuh ada hints-hints yang nggak boleh. Iya, udah harus pakai peci bocor dah. dulu itu. Jangan bocor. Tapi kita akan membocorkan bintang tamu kita karena ini adalah idola gua. Karena ini yang memotivasi para podcaster lain. Wow. Gitu kan, dan iya. ada satu momen menyentuh ketika kita dianugerahi top new podcast Spotify. Tahun lalu. Yeah. Yang memberikan adalah podcaster idola gua. Itu adalah Angga Anggok dari podcast Mas. Senior. Makasih loh Anggok. Terima kasih atas ini sebuah kehormatan gue dipercaya untuk menggantikan Coach Justin. Anggok enggak ya? Bukan. Ya. Nih, Lu mendingan kehilangan Hanif Tamrin daripada Coach Justin. Dia sumber duit kita kalau Coach tapi Justin. kalau ngomong kayak gitu pressure-nya bahaya. Karena bisa ngangkat views kayak Justin kan. Wah, bahaya Anggok. Kalau gue sih nggak mungkin. Gila Coach Justin. Gue sebenarnya pas kemarin diundang podcast selesai, mau gue pengen akhirnya ketemu sama yang namanya Coach Justin. Oh, nggak ada. Orang yang menjadi benang merah persepak bolaan. Benang merah, Cok. Iya. Gue pengen belajar dari dia gimana caranya embrace yourself. Kalau lu banyak hatersnya. Gue tuh pengen kok orang bisa secuek ini, nggak mikir orangnya kayak nggak punya keluarga gitu. Anggok belum pernah ngerasain diserang sama cegil-cegil Rafael Strike ya? Masih belum. Nah makanya itu dia, makanya gue bilang, wah ini gila nih orang ini nih. Karena kan sangat ngumpul nggak ada orangnya. Nggak apa-apa, ngomong bebas. Ini nonton nih hari ini. Tapi kan ini nggak ditayangin. Pokoknya di blog pas dia mau khusus dia. Ada geotagging khusus dia. Karena di Portugal sekarang kan geotagging nggak boleh tampil di Portugal. Ya pokoknya orang ini kan memang luar biasa. Dia bisa sebuah brand aparel aja tiba-tiba ganti desainnya gara-gara. Itu siapa? Coba kebayang gak lu? Belum cuma aparel kok. Apa? Sampai rumput GBK dikritik diundang dia. Dia siapa? Ini siapa sih? Kebayang gak lu kalau misalnya ini si aparel ini aparel brand-brand dari Jerman, Three Stripes atau apa? Gue nggak suka. Oh siap kok. Dewa ini. Iya benar juga. Gue nggak ini sampai dia put it into ini gue baru nggak. Bener juga ya gitu. Sedahsyat itu memang. Nggak, karena kita kan emang nongkrong sama dia tiap hari. Jadi kayak kita ditoyor-toyor aja gitu kan. Karena bodo alah. gue kan ada beberapa teman gue yang memang kenal dia juga kan. Sama Coach Justin ini baik kok orangnya. Masa sih coba kita baik kok. Pak kalau misalnya ketemu baik orangnya. Tapi kan gue sebagai fans Liverpool kadang-kadang kan dia di grup Liverpool. Baca Twitter. Ini ada yang ada grupnya Simon Nainggolan segala macam ya? Enggak, bukan beda lagi. Ini korban dari statement fans Kabupaten Inggris Utara. Gara-gara pas kemarin, apalagi season lalu yang gara-gara menang piala Ciki lah pas zaman itu grup. Jadi gue tuh ada grup Big Reds, tapi yang senior. Jadi disebutnya kita punya grup All Crack. Itu tuh ini orang kenapa wah gue bilang sesenior apa isinya? Itu ada Valen juga. Ada Ian Rush di situ. Ian Kasela. Oh mungkin ini Anjas Mara ada. Anjas Mara yang itu loh. Anjas Asmara. Kan legend tuh. Senior legend timnas. Sekali dia Liverpool juga. Nah, gue gak mau kesana. Kita pancing. Gue agak takut kalau itu. Agak takut gue. Makanya kan gue belum seberani dia. Ya. Memang itu harus dibedain Ngok. Lihat nggak kalau di Instagramnya atau di Twitternya Ngok udah ada list blognya berapa? Karena Coach Justin 13.000 ini. 13.000. Bayangin itu baru satu platform loh ya. Gue lupa di Twitter tuh berapa. Di Instagram tuh masih 13.000 apa kebalikan Twitter yang 13.000. Dia punya waktu untuk ngeblok orang. Ya dia tuh kalau sekali lihat
orangnya jelek, blok. Orangnya asal ngomong, blok. Gitu. Banyak yang nge-DM gua. Lo teman-temannya Pange, Mario Delano. Pange, Mardel di blok juga. Mardel di blok. Mardel sampai sekarang belum di-unblock. Kita baru kemarin. Gua kan sering nge-post kalau dia salah syuting tenangan apa gitu. Gua kalau bukan gue yang cariin duit buat dia, gua juga pasti di blok. Udah pasti gua di blok. Karena dia megang privasi buat 2 tahun ke depan aja. Makanya kalau gua tuh fans bola yang gak suka banter. Nah, kalau orang-orang itu kan kayaknya suka banter. Iya. Di blok lah. Langsung minta. Kalau gua kan santun aja. Nggak mau tuh tiba-tiba kepancing sama coaching misalnya, lu so tau lo gitu. Masih di blok gua tuh. Gua cuman gitu. Iya. Karena lu belum kenal Gok. Nah kalau gue juga kan udah paham dia kan. Makanya gue gak pernah nyenggol duluan. Tapi kadang-kadang dia nyenggol gue. Gue serang lalik tuh. Udah tau. Orang tuh mikir gue ribut beneran sama dia. Tapi kalau lu udah kenal udah aman sebenarnya kan. Tapi tetap harus tahu koridornya. Iya. Kalau yang udah anak akamsi bola banget, di blok juga. Ya kayak Mardel gitu, di blok, Pange di blok. Padahal Pange kan sama dia temenan banget kan. Di blok. Baru buka lagi tuh setelah mereka buka buat regista kemarin tuh. Akhirnya di blok kerja sama bareng, baru di unblock. Pokoknya sesuatu yang menguntungkan buat dia. Nah, itu. Mana orang nggak ada orang yang bukan ini. Makanya kalau podcast mau punya acara buat dia, lo pasti akan diambil. Aman, iya. Aman. Tapi seperti kita sampaikan tadi bahwasannya Anggok itu dan juga anak-anak podcast Mas ya. menjadi inspirasi untuk beberapa podcaster baru. Boleh ngomong kasar sih? Boleh lah. Iya. Ya, menjadi inspirasi gitu kan banyak akhirnya yang abis dari situ kan bikin podcast juga Ji. Gue juga justru penasaran apa yang membuat maksudnya lu kan bola banget nih bertiga nih. Gue sempat ditawarin Hanif juga. Iya. Sama Panji juga ya? Sama Fuad dulu sama Fuad. Sama Fuad. Iya. MU soalnya. MU dia. Oh iya benar. Pokoknya di satu geng podcast bola harus ada MU-nya. Iya. Kalau nggak ada yang nonton. Karena 10 tahun lagi jelek-jeleknya. Iya. Kalau nggak ada yang nonton Anggok. Ini gue kasih tahu formulanya aja nih ya. Iya harus ada MU-nya. Engagement-nya di situ. Engagement-nya di situ. Kayak gue nih ada City doang, nggak ada yang nonton Anggok. Iya. Karena kan memang itu kalau yang derby itu kan memang bola. Nah kalau podcast saya ini pengennya sebenarnya di luar bola. Makanya penasaran gue apa yang membuat lu tiba-tiba bikin si podcast selesai. Karena justru jujur, podcast newcomer tahun lalu kan. Selesai. Gue pikir itu tuh bola loh. Enggak. Bola tuh cuman buat di awal bentar, habis itu kita pindah ke bahasan yang lain yang lagi. Jadi ada beberapa faktor lah. Yang pertama, ya beda-beda. Ya makanya pas abis gue dengerin, bukan bola. Iya. Ini tergantung member. Jadi kalau Coach Justin dia pengen ngalahin box to box. Jadi begitu kita muncul langsung tersingkir tuh box to box. Dia udah langsung kejadian. Kenapa sih sama box to box? Ya dia pengen. Dia pengen. Dia kan founding father-nya. Iya. Terus mungkin dia merasa dikeluarkan gitu aja. Enggak ada benefitnya di sana. Kalau di tempat sini kan ada duitnya dari Hani. Sama maksudnya ada tagline kan podcast bola nomor 1. Oh iya itu. Alah masuk gua Justin langsung nomor 2 gitu mungkin maksudnya gitu. Jadi itu mah ini pribadinya Justin aja biar gua masuk selesai yang lain gitu kan. Dan yang kedua faktor lainnya memang udah jenuh juga. Kalau kita ngomongin di semua platform bola. Oh Justin kan ada berbagai podcast tuh bola semua kan. Makanya dia sesekali ada politik tuh seneng gitu. Nah, sekarang ngomongin yang di luar politik. Ngomongin apa aja yang lagi ngetren. Gitu Show Speed kemarin. Terus bintang tamu ada. Bintang tamu juga ada yang di luar. Cewek-cewek cakep ada. TikTokers gitu ada. Gitu. Dia seneng. Seneng dia. Sampai ramal-ramal ada ya. Ramalan ada, taruh-taruhan juga ada. Ya akhirnya sama kayak podcast Mas. Kehidupan apa segala macam. Betul. Cuman kalau gue motivasinya karena kan kalau yang bola, gue bertiga tuh udah ada satu brand khusus IP. Jadi ada satu brand yang udah melekat. Ya jadi eksklusif lah kita bisa bilangnya gitu kan. Nah itu nggak bisa tuh diganggu gugat. Nah mungkin kan ada brand lain yang pengen kerja sama kita. Bikinlah podcast selesai. Di mana bahasannya mungkin nggak melulu tentang bola. Lebih common. Bisa apa aja. Atau requestan dari itu mau bahasan yang kliennya boleh juga. Jadi buat brand-brand semua nih yang lagi nonton ini silakanlah datang ke podcast Mas. Salah juga ya. Kita belum. Karena kan gue juga butuh nih. Gue juga butuh. Tapi kan udah kaya-kaya podcast Mas semua. Iya. Kecuali ngomongnya. Iya. Gue baru mau ngomong. Sama ngomong gue baru mau ngomong. Di gue juga Coach Justin udah kaya, Hani udah kaya. Nah gue yang paling miskin. Enggak ada. Gue baru ngomong. Kalau orang udah kaya-kaya, gue
Gue sebel jadinya berteman sama mereka. Jadi kayak kelihatannya ke bawah. Alhamdulillah memang dianggapnya ya. Oh jangan ke podcast mas lah, podcast mas kan udah kaya. Ada yang belum nih. Nah tapi kita ini buat podcast selesainya, karena kita undang Angga Ngok ini sebenarnya untuk pengen tahu lebih banyak soal podcast Mas yang Mas udah dan Anggok kemarin ini. udah ulang tahun ke-5 ya podcast Mas ya. Bikin event tuh. Lu nggak berantem gitu udah sampai 5 tahun tuh bikin segede gitu berantem. Tapi pernah berantem gede gitu sekarang nggak? nggak berantem kita. Anjir. Nih, ini kan bisa banget ya. Paling yang berantem yang dimusuhin Darto doang ya. Yang lain kayaknya enggak deh. Emang benar ya. Lain lagi Emang anjing. bener lagi. Kita kan emang nggak begitu. Ya akhir-akhir ini agak kurang seneng sama Darto karena setelah dilihat-lihat dia tuh jelek. Lah dari dulu dong. Dari dulu dong. Itu kapan? Gue pikir udah perawatan sama ganteng. Temen gue loh itu. Parah lu. Gue pakai dia sering di Shopee lo dulu ya. benar. Ya top lo Darto. Soalnya udah berdamai dengan dirinya sendiri. Enggak, lu paling parah deh berantemnya gimana sih kalau sama member? Kalau gua sama dia kan sama Jasin bertiga nih kita berantemnya di podcast. Di podcast kalau lagi ngebahas MU sesuatu City. doang, MU City. Ya pokoknya tentang Bola doang. Itu benar-benar bisa adu urat banget. Adu tapi urat di luarnya banget ya kita. udah Biasa aja. Ya karena akhirnya kita punya bisnisnya, berantemnya juga di situ. Oh iya. Udah melibatkan duit biasanya ya. Ya, jadi kayak misalnya, oh mendingan gini, enggak lah gini. Terus soal misalnya ya komitmen juga. Ya, oh, waktu ya. Kirain komisi tadi. Kalau itu udah ketahuan. Gua kan masih kecil. Parah lu. Bercanda kok. Sama kayak gue di sini kok. Nggak ada. Gue bisa menerima Kalau podcast selesai gua malu sama anjing. Enggak, tapi kan lo ada perusahaannya gitu. udah nggak usah berantem. Maksudnya bener. Itu loh gua perasaan gue ya. Tapi kalau komisi enggak. Kita nggak pernah berantem. Sama gua juga. Soal komisi. Nggak pernah nuntut lah itu. Apalagi gua. Ya. Karena dibagi rata. Rata. Lo kan nih kerja bareng banget. Iya. Tapi kan gua bekerja di situ. Betul. Nah, tapi kalau misalnya berantem, kita pernah ada momen berantem separah-parahnya itu ya ada satu hal yang memang ini nggak bisa diceritain lah ya. Iya. Terus akhirnya kita berempat sebenarnya yang berantem tuh nggak berempat-empatnya. Jadi akhirnya kita gue dudukin nih berempat, dudukin berempat. Gue mediasi. Terus udah itu kita nangisan peluk-pelukan. Wah, so sweet, telanjang. Wah, anjing lah. Kenapa jadi orgi anjing? Cowok-cowok lagi. Iya. Ini ada momen enggak di sini. Oh, tapi lu sampai segitunya maksudnya. emosional banget. Iya, sampai akhirnya di titik itu kita ngerasain, oh gila ya pertemanan kita tuh udah segitunya. Jadi kayak gua tuh udah peduli sama satu sama lain tuh udah segitunya. Akhirnya kan di situ titiknya, oh iya ya ternyata nih bukan cuman soal kerjaan bikin podcast doang. Udah bagian, oh ini kita udah jadi keluarga baru nih di sini nih gitu. Jadi itu tuh pernah ada kejadian itu. Tapi kalau misalnya berantem kecil-kecil mah banyak, kayak misalnya si A, gue sebagai penengahnya pasti, gue sebagai ibunya, gue tuh orang yang nggak mau punya konflik, plus gue butuh di sini. Please lah, ayo teman-teman gue, jangan berantem, sini, kasihan gue susah lagi nanti nyari yang lain. Karena kalau misalnya gue ada pegangan yang lain, berantem dulu. Udah gue settle di tempat lain, lu berantem. Nasinya situ. Jadi kalau anak-anak bilangnya gue adalah ibunya si Anak-anak podcast itu, Mas ya. ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada, lu misalnya nggak suka si sama Panji, terus lu ngomong ke gue. Lu bilang lah si Panji tuh gini. Ntar gue ngomong Panji, Ji. Tapi ya secara halus gini. Ntar ya gue juga sama. Ntar gue balik lagi. Capek jadi dia Ji. Iya. Katanya emang lu sebelumnya emang pernah jadi manajer salah satu dari mereka juga kan? Apa semuanya? Nggak pernah jadi manajer. Maksudnya bukan sebelumnya. Jadi setelah bikin podcast Mas, gua si Omes itu punya manajemen artis kan. Nah, dipegang sama kakaknya. Kakaknya cabut ke Bandung. Jadi nggak ada yang megang di Jakarta ini. Terus lu bisa nggak bantuin sementara ini? Akhirnya gue megang Omes sama Surya waktu itu. Oh iya, waktu yang pas di net kan sempat ada program bola tuh. Oh iya. Itu produsernya kan gua. Oh itu produser lu Iya, ya? yang cuman berjalan berapa episode itu kan. Yang ada Jalu itu.
Bukan. Sempat ada Jalu ada jadi Jalu. bintang tamunya. Oh, lu yang bikin lu. Produsernya gua. Lu anjing juga lu Ya, kan ngajak gimana gua. saya? Itu Itu gua sebel banget tuh sama si Bima ya. Bima. Sama- Oh iya, sama iya, Bima, anak benar. net. Iya, Bima. Itu gue sebel tuh. Nah ini ceritanya anjing juga nih. Ya Allah. Ini acara tentang bola apa ya namanya Ji? Gue juga lupa. Iya, apa sih? Apa ya itu Aduh, pas ada. pandemi lah. Iya, itu pandemi. Darto diajak kan? Itu Darto. doang yang enggak. Darto, Wah, Mesodia. Darto yang nggak tahu bola. Iya kan? Diajak loh. Itu karena gue tahu diajak kenapa? Karena dia banyak gawangnya. Iya. Makanya penuh jaring-jaring nih. Anjing. Iya, itu dia. jadi gue anjing terus wah kok lu nggak ngajak Enggok. Jadi tuh kalau nggak salah Darto Ada Omes siapa siapa dulu berdua Ya, dulu ya. terus tiba-tiba bertiga. Iya, Ya, jadi pengganti Enggoknya tuh Jalu. di Jalu. situ. Jalu. Kan anjing ya. Makanya gua- ini bukan- podcast Mas udah ada. Iya. Terus gue Nggak ada dia. Di antara podcast Mas yang bola banget itu gue. Yang nggak diundang gue Panji. Parah lu, Gue Ji. baru tahu. Wah, anjing parah lu, Ji. Gue biar naik nih gue siram kopi gitu ya. Lo harus dengerin. Biar viewsnya Lo harus dengerin lancar. versi gua, Gok. Gue tahu emang gue nggak ngetop tapi gue aduh. Jadi gini, gue ceritain nih awalnya tuh bahkan ada nama Coach Justin, Coach Justin, Surya, terus, nah gue tuh orangnya sebenarnya bola banget kan, gue sebenarnya udah against dulu si siapa ya? Darto. Gue bilang ini agak susah nih kalau bikin skripnya segala macam. Tapi Darto nggak guna banget sih di show itu. Walaupun dibikin lucu, tapi beda penontonnya yang penonton bola sama penonton entertain lucu. Betul. Iya. Nah kan, tapi kan lo tahu prosesnya dulu kan ada berbagai macam direktur yang Iya. baru di sana kan. Nama gue masuk sana sebenarnya tadi, tapi karena gue dibayar harga karyawan, gue tolak. Nah akhirnya masuklah si Jalu, gitu. Gitu. Nama lo ada tadi di castingan itu juga. Nah, ini ada nih, Nah. udah gitu. Waktu itu kan masih pandemi kan. Pandemi. Si produser nelfon. Bima kan. Bima, Gok, lu jadi tamu. Heeh. Yang pertama tuh ya. Enggak, lu jadi misteri guest ya. Iya. Lu jadi misteri guest, nanti bertiga ini kan nggak tahu kalau lu jadi tamunya. Iya. Oke, diumpetin. Hamin satu. Nggak jadi. Enggak, Hamin satu itu Gok, besok lu kalau nyampe gue temuin gue di sini, jangan turun dari mobil Iya. dulu, bla bla, pokoknya Iya. mobil lu parkir jauh, bla bla, bla. Oke, Hmm. sip. Bla, bla, bla. Hamin satu itu, kalau nggak salah Omes atau Surya COVID, syutingnya nggak jadi. Oh iya. Jadi abis itu acaranya bungkus. Oh, Omes, iya bener. Omes itu bener. Ya Ji, coba Itu lu Omes, undang. Omes. Coba dia Acaranya masuk. bungkus. Coba dia cast dari awal Ji. Enggak bungkus tuh acara lu Ji. Gue bilang gitu, ya Allah segitunya gue nggak boleh masuk. Itu Omes bener. Segitunya, Itu alam episode- tidak mendukung gitu. Episode keempat ingat gua. Iya kan? Kan sebelumnya ada Zahra, ada Fitri Samsu kan. Habis itu lu tuh. Iya, jadi misteri guestnya diumpetin nih. Iya, bener, Biar bener. 3 orang ini nggak ada yang tahu. Tapi memang dari awal nih kan sebenarnya saat itu kan lagi duitnya udah berantakan ya. Ya gua udah nggak perlu tutup-tutupin lah karena Netflix kan udah nggak ada kan. ya. Dulu gue udah bilang harga segini nggak akan masuk budgetnya. Dulu aja ESPN yang notabene sportcaster yang harganya kita bisa lihat harganya murah-murah. Sekarang bandingin sama entertainer kayak gini, ini paling cuma berjalan 10 episode kecuali lu ada sponsor. Ya. Nah gosipnya dulu kan mau ada sponsor dari Jarum kan, yang dari Ya. molanya dulu kan, ternyata nggak dapet. Nah makanya abis COVID itu bongkos lah, gue bilang, udah gua bilang, untung gua nggak jadi host di situ, malu gua bilang gitu. Baru ya besok nih masuk TV. Syuting. Nggak jadi. Karena tuh gue inget banget skripnya dibikin kan, yang lain udah sukses, kok Nggok nggak diajak gitu. Iya. Di skrip gue udah nyiapin emang mau ngebully Nggoknya di antara 3 teman-teman itu. Jadi emang sebenarnya dia benci sama lu. Kagak, gua aja mau ikut cuman gua Lu MU sih. Kagak. Lu MU sih, Ji. Gue juga tahu. nolak akhirnya ikutan itu. Nah, tapi kalau ngomongin podcast lo sendiri Nggok, ini kan udah 5 tahun kemarin. 5 tahun. Eventnya sebesar apa kemarin? Jadi kemarin tuh selamatan kita bikin, sebelumnya kita bikin hajatan. Hajatan gua nonton download digital. Oh iya, terima kasih. Waktu di panggung itu ya? Ya, kan? jadi hajatan itu ulang tahun keempat, selamatan ulang tahun kelima. Kita bikin tuh waktu itu kita bikin di GBB. Pada awalnya bikinnya kalau orang kan bikin live podcast saya biasa. Iya. Ya. Terus gue mau ada gimmick, jadi di podcast Mas tuh ada Gimmick opening biasanya. karakter yang gue mainin kan. Di podcast Mas tuh gue ada geng teler. Ya. Dimana gue berpura-pura jadi Orang mabok. mabok. Ada yang Ini, cewek-cewek. ada yang cewek-cewek, Ya. ada yang kakek-kakek. Nah. Nah, karakter-karakter itu yang selama ini hanya didengarkan, gue visualkan. Di make upin Ji. Ya, Cewek jadi Ji. akhirnya waktu awalnya itu cuma live podcast, nanti ada karakter-karakter ini. Tapi karena kita udah
nyewa gedung pertunjukan yang biasa dibuat teater, kayaknya sayang kalau cuma gini doang. Udah kita bikin set, kita bikin musikal, kita bikin ini. Akhirnya kita bikin deh tuh hajatan itu. Ada lagu baru lagi nggak, Anggok? Atau yang Ada. di hajatan kemarin dipakai lagi ada nggak baru lagi di baru Sampan lagi. ini. Terus udah itu hajatan itu kemarin kita bikin ya semi ada pengadegannya segala macam, ada melibatkan anak-anak teater juga. Ternyata ekspektasi 1.000 orang itu jauh banget kan. Mereka nyangkanya kan live podcast biasa kan. Karena gue nggak bilang ada teater gitu ya. Pokoknya gue bilang ini sebuah pertunjukan aja udah. Gitu. Udah akhirnya jadilah terus ekspektasinya orang. Jadi minimum ekspektasi tapi dikasih sama kita dar gitu. Banget. Terus buat gue juga jadi beban tahun depan, tahun ini harus apa lagi? Harus scale up dong gitu, cara produksi segala macam, dan akhirnya tahun ini alhamdulillah kita menurut gue dan menurut yang nonton ya, testimoni yang nonton juga scale up-nya dapat karena dari set juga kita lebih bagus yang sekarang. Proper lah ya. Terus banyak terus secara pemain-pemainnya juga lebih banyak. Terus kalau kemarin banyak yang bertabur bintang lah apa segala macam, karena ada Yono Bakri, ada Gusti Will, ada Dikta Wicaksono, ada Inyong, ada Rizky Inggar, ada Ferry Mariadi, sama ada Dona Maula sama Yura Yunita nyanyi. Suami istri MU. Jadi kemarin ya alhamdulillah bisa membayar kayak tahun depan harus lebih heboh lagi, tahun depan. Ya ternyata kejadian lah, alhamdulillah semua puas. Itulah bedanya. Kalau kita minum ekspektasi, ya emang selalu minim ekspektasi. Kalau kita mah di studio aja, gampang gitu kan. Beda nih sama yang proper Ji. Beda. Iya. Karena ya itu, karena sebenarnya juga nggak. Ya udah bikin, pas udah kejadian. Surya apalagi tuh kan, gue bilang juga biasa aja. Jadi lu nggak repot. Bener kan? Sekarang gue mikir tahun depan, apalagi ya karena tapi siapa yang ngedrive inovasi atau kayak kita harus bikin kayak gini tuh siapa dari antara 4 member? Jadi sebenarnya awalnya tuh gue dulu yang gue mau bikin 4 babak live podcastnya 4 babak dengan satu live podcast biasa, kedua si yang karakter itu. Ternyata Omes waktu itu sayang kalau cuma lu bikin live podcast. Udah kita hajar teater aja kerja sama. Karena dia anak teater kan. Lu anak kabaret. Iya, dia anak teater Ji. Anak kabaret dari SMA. Kebayang. Jadi ayo bikinnya, ya udah bikin. Terus secara skrip kan Darto memang suka nulis skrip. Sutradara juga dan penulis film juga ya. Dan scriptwriter emang dia tuh. Jadi ya udah sama Darto. Terus ya udah akhirnya bikin sesuatu yang ya ini yang berbeda aja gitu. Ya, kalau kita kan Ci, pijit. Iya. Susah Ci. Nggak bisa. Kalau ini bagus melengkapi. Nah, kalau Coach Jasin kasih skrip dilempar apaan skrip? Gua freestyle gitu. Gak bisa kasih Lu skrip bayangin ya. Gok, jadi gue ya. Baca adlibs aja Gok. Baca adlibs. Harus disenggol. Dia bilang, "Woi, adlibs." Oh iya, gue baca adlibs. Gimana baca skrip ginian? Gue kebayang sih itu. Kayak kemarin nonton yang episode mana ya? Bimo. Bimo. Yang dia bilang, debat sama Coach Jasin. Enggak semua harus didebatin. Emang males kali debat sama dia. Kayaknya enggak akan ada yang menang deh. Emang males. Dia jago ngeles itu. Udah. Iya aja gitu. Untung enggak ada gitu. Tapi kok gimana lu kan lu ada 2 role berarti sekarang di podcast Mas. Pertama adalah lu sebagai salah satu member yang juga akhirnya sekarang mulai tahun ini muncul di depan layar. Kalau dulu kan audio aja nih. Betul. Sebelumnya ada acaranya mereka juga namanya Showcase Mas Ji, tapi itu main games di YouTube. Nah sekarang mungkin secara talk show-nya juga udah pindah ke YouTube. Juga, ya. Ada juga versi YouTube-nya. Kan sekarang udah masuk ke depan jadi frontman nih, Anggok. Dalam arti visualnya juga ada, nggak hanya audio. Tapi at the same time Anggok juga jadi CEO kan di podcast Mas kan. Jadi sebenarnya lebih kepada representasi dari teman-teman untuk bisa membangun bisnisnya jadi lebih baik gitu. Nah, gimana perubahan-perubahan itu Anggok rasakan? Terutama mungkin kan kalau kita ngelihat dulu Anggok emang penyiar radio gitu kan. Tapi buat kalau gue ya secara magnitude kan itu kan
tiga-tiganya gede ya. Iya. Personilnya Anggok yang lain Betul. gitu. Kalau Artis ibaratnya artis lah, kayak gua misalnya kalau gua tiba-tiba masuk ke talk show yang ada 3 Coach Justin, Iya. kayaknya gua langsung Iya, anjing. minder lah. Pasti abis gua dibully aja. Lalu Mereka udah punya fansnya masing-masing Fansnya juga masing-masing. kan. Nah begitu lo muncul sebagai talent itu dan muncul kelihatan muka, gimana tuh responsnya juga dari penonton dan juga lo gimana ngeliatnya? Gimana vibes-nya? itunya? Ya kalau misalnya gua karena orang tuh udah tahu apa ya, gimana ya? Lo tuh emang udah diceritain sebenarnya dari lama di konsep audio itu kan emang enggok gini enggok gitu. Iya, Tapi iya. begitu- Jadi emang berteman sama mereka tuh udah cukup lama. Udah cukup lama. Terus kayaknya memang secara keartisan kan mereka memang lebih sukses daripada gua kan. Iya. Gua mah kan penyiar radio aja belum udah. belum mungkin belum. Terus belumnya 45 tahun. Coach Justin YouTuber 57 tahun. 57 tahun. 55 tahun. Bener juga. Baru 2018 dia meledak. Bener juga. Iya. Gua Masuk bilang tuh, lapor, Pak. Podcast Mas juga selalu bilang, "Dar tuh tenang gua Kolonel Sanders saja." Nah, 50-an tahun kan. Tapi nggak lama abis itu mati. Ya makan ayam mulu gimana ya, mati. Nggak mati. Ada hormon testosteron yang disuntikin di sana kan. Iya. Tapi maksud gua dulu awalnya gua sama kayak lu mungkin kayak anjir Ya, minder lah ya. minder apa segala Ya. macam. Tapi gue pengen karena kalau misalnya kita ngumpul berempat waktu itu kan abis gara-gara touring terus Motor baik nih, bukan? motor baik, Bukan. terus ngumpul berempat bercanda bikin podcast yuk, bikin podcast. Nah, bikin podcast mungkin di 2 atau 3 bulan awal tuh gue udah mau mundur karena gue ngerasa nggak sesuai dengan pace-nya mereka. Gue cepet-cepet banget. Dar. Iya. Komedinya gitu ya. Iya, Komedinya. wah, karena mereka kan masih aktif kan. Iya. Omes masih aktif di Iya. TV. Beda TV sama radio beda. Betul, jauh. Radio tuh pace-nya bisa lebih lambat, Iya. bisa kita atur. Terus mainnya juga cuman bentar kan. Iya. Kalau TV kan Gila lu mainnya sih. bentar, lu harus dapat punchline banyak. Betul. Gua bilang, Surya tuh jago banget ya. iya kan. Jadi Surya, Omes, Darto itu kan udah punya peluru-peluru yang dor. Gue tuh awal anjing. Bahkan gue sempat bilang ke mereka, udah deh, gue aja yang jadi manajer lu. Iya. Gue yang jadi Gitu manajer ya. podcast Mas, lu yang enggak, kenapa lu? Nggak bisa gue nggak bisa ngelucu. Nggak harus lucu Iya, anjing. iya. Udah biarin aja. Akhirnya ya terus Jalan lama-lama, terus, ya. lama-lama kan nyaman ya. Ternyata gue ngerasa kayak gue tuh emang harus ada di lingkungan yang nyaman baru bisa keluar. Betul. Lalu orang-orang juga nerima gue. Betul. Sekarang enggak tuh seperti ini. Di saat udah ada muncul videonya pun ya orang Udah santai aja nih santai aja sekarang. gitu. Iya. Jadi ini yang namanya Enggok ya. Mereka udah paham lah, udah tahu segala macam gitu. Tapi lo membagi perannya gimana kok? Kan karena ketika lo jadi talent kan ada yang jadi talent kayak misalkan coach itu kan dia kan malas ngurusin dapurnya gitu. Nah, lo berarti kan harus membagi otak lo untuk Itu parah sih. bikin dapurnya, Itu lo juga harus parah. berperan di depan layarnya juga kan. Itu menurut gua effort yang lebih kayak kemarin tuh selamatan kan. Iya, iya. Kebayang nggak gue mikirin dealing sama klien, gue mikirin produksi setnya seperti apa, Nah, gue jadi mikirin Hanif juga nih kan, kayak eventnya. gitu ya. Dan di Ngerti hari kan H, lo anjing. di hari H gue harus perform Iya, dan iya. harus lucu. Kan iya, ekspektasi iya. orang kan untuk podcast mas sekarang lucu. Iya, lucu, Jadi kayak, lucu. anjing harus lucu lagi, gue nggak nyiapin apa-apa segala macam. Jadi anjing. Jadi ya itulah di apa ya, bagi-bagi tugasnya memang ya pasti Iya, lebih ngebul lah ya. lebih ngebul sih di gua. Cuman ya itu konsekuensi yang harus gue maksudnya ya itu harus kan gue nerima gua yang yaudah gua yang ambil aja deh. Iya. Atau anak-anak juga nunjuk gua, lu yang handle aja deh nih, lu yang jadi CEO-nya. Oke, kalau lu percaya sama gue, ayo tapi lu bantuin gue gitu. Jadi gua ada di link gua nggak mungkin handle ini sendiri terus Betul. mau terserah gue. Jadi Iya, gue iya. juga gue mau tapi lu tetap backup gue gitu. Jadi harus ada merekanya juga karena kalau tiba-tiba mereka lepas tangan doang mah ya Iya. capek juga guanya. Betul. Tapi ada yang sekarang datang tiba-tiba kalau di jalan gitu nyamperin Angguk ngelawak dong gitu. Ada nggak Angguk? Ada nggak Angguk? Kan dia komika. Ya nggak kan siapa tahu Ji. Gitu. Kan banyak orang kita kayak gitu. Iya, iya, Sama iya. apa Iya, komedian. iya, Iya, iya. Bang, ngelawak dong bang, gitu kan dipikir. Gue memang terlihat mungkin bagi orang-orang lebih ke model sekarang. Anjing. Karena sekarang kalau ketemu orang, bang minta foto bang. Oh, iya. Berarti nyangka gue model. Kalau pelawak kan stand up comedian, gue lawak dulu dong. Tapi ada ini Kalau penyanyi, ya nyanyi dulu dong. iya. Kalau orang dia tiba-tiba datang ke gue minta foto, Foto berarti model. Bener Model. juga gitu berarti ya. Tapi ada yang salah nggak? Maksudnya kayak
salah nama atau misalnya gini, makasih ya temennya itu gitu. Kalau kita kan salam ya pasti template-nya salam buat Coach Justin gitu. Pasti ada nggak Anggok kalau gitu Anggok? Ya banyak. Salam buat Surya. Pokoknya kayak kalau itu kadang-kadang kalau gue tahu itu masyarakat sehat atau pendengarnya podcast Mas, gue tahu itu bercanda. Mas yang satunya lagi kan gue anjing. Mas yang satunya lagi anjing tai banget. Jadi kan gue dikenal dengan Mas yang satunya lagi gara-gara waktu itu. Jadi kita diundang sama CGV untuk nonton apalah gitu. Diundang terus pas kita masuk itu selamat datang Ananda Omes, Imam Darto, Surya Insomnia dan Mas yang satunya lagi. Anjing. Tapi sering kayak kemarin gue ngurusin bokap gue sakit, ngurusin ke rumah sakit. Namanya siapa Mas? Angga. Kayak familiar mukanya sih. Ya lumayan. Yang suka sama Surya nih. Ini kan tahu nama gua. Yang suka sama Surya nih. Iya, mana Bang Surya gitu. Yang di podcast nih ya. Banyak nih. Tapi kan kadang-kadang ada figur yang kalau emang punya ego pengen menjadi someone gitu kan, biasanya ada bapernya dulu melewati proses. Lu baper nggak? Lu pernah nggak melewati proses itu? Enggak. Anjir, gue masih belum dikenal juga. Men, gue sering banget jalan berempat nih. Mau minta foto dong. Lu suruh fotoin ya? Gue yang suruh. Ya. Anjing itu. Gue juga sama Coach Justin pernah begitu. Anjing emang. Masa lu Ji? Pernah. Anjing lu udah kurang apa lagi anjing? Enggak kan tergantung tempatnya. Ya kayak gini, gue waktu itu di Pacific Place. Masa minta foto? Karena mereka taunya itu prediksi. Motor ya. Gue jalan-jalan ke Malang nih. Satu keluarga, 4 keluarga nih, bareng-bareng tuh kita ke Malang. Wah, prediksi. Jaya. Foto. Mas, fotoin Mas. Yes, Mas. Gue ada diundang sama Kominfo di Makassar, acara Makassar. Di parkiran mall gede banget. Iya. Wah, semua prediksi. Ya, itu siapa itu? Itu kayaknya orang Pemprov kayaknya. Ini sama orang Pemprov. Itu. Bener sih. Tapi udah biasa. Jadi gua nggak ada baper-bapernya sih. Bodo amat lah. Tapi kan sekarang setelah era-eranya Spotify eksklusif udah mulai bubar nih. Ini kan berarti kan udah beda lagi nih. Iya, berarti. makanya lu juga sekarang ke YouTube. Oh, iya. Karena tadinya harapan lu kan eksklusif ya. Iya. Diwanti-wanti kita udah gak ada eksklusif lagi, Mas. Dibacain Ji. Makanya kita pindah ke YouTube baru mulai. Salah sendiri Spotify. Kita mulainya. Iya. Anjing menohok nih. Tapi maksud gua kan ini kan berarti kan level playing field-nya sama lagi nih Anggok. Dalam artian kan berarti audio bukan lagi jadi kewajiban utama gitu. Nah, berarti mau nggak mau podcast Mas kan bermigrasi juga ke visual gitu. Nah, terus gimana sebagai CEO nih Anggok? Aduh, kalau nggak enaknya di CEO kan gitu Ji. Kan mesti cari duit Ji. Nah, ini gimana nih harus ada revenue yang udah dihasilin sama berapa tahun kemarin tuh harus di-replace dong. Dalam artian ya tetap harus jalan gitu. Nah, bayangannya Anggok untuk podcast Mas ke depannya dengan udah nggak eksklusif lagi di Spotify, hanya di audio, tapi ada visual juga, lebih ke mana nih Anggok? Ya gue sih lebih menggantungkan podcast Mas di 2025 ya, itu lebih ke lu sih. Anjing. Kok gua Ji? Semuanya. Yes, semuanya kan Ji. Gua bergabung di podcast Ji. Terus gua mas-mas yang kalau dia kan mas-mas yang satunya lagi. Ya ini mas-mas yang jualan. Anjing. Tai banget. Mas-mas sponsor ini, mas-mas sponsor ya. Udah gitu sama Surya, sama Omes, Darto. Sama Darto masih ceng nih. Ya. Darto suka gua kasih kerjaan. Oh iya. Aku maksudnya di veto. Enggak, lu enggak bisa gitu. Lu ngurusin jualan aja. Pasti kayak gitu. Kayak Anggok juga sama. Mas sponsor itu jadinya. Abangan sponsor. Abangan sponsor. Tapi ya maksudnya sekarang kan sumber revenue-nya selama sebenarnya audio. Sebenarnya gini, gue tuh cinta banget audio podcast. Karena radio basicnya ya. Karena basicnya radio. Karena kan kita bikin showcase Mas yang YouTube tuh. Betul. Showcase Mas itu kan talk show lah intinya kan. Talk show ada bintang tamunya. Betul. Dan itu tuh feel-nya tuh bukan berempat lagi. Karena udah ada satu orang lain kan. Betul. Beda lu bisa bertiga ngobrol sama Koci, di saat ada bintang tamu walaupun kita ngobrol doang, tapi kan arahnya lu harus nge-serve si bintang tamu dong. Ada momen yang gue harus nanya dia lagi nih. Betul. Dia lagi. Nah, kalau jadi gue tuh pengennya tetap yang berempat ini tetap ada.
supaya ngebedain si podcast masnya karena ini menurut gua rootsnya podcast mas tuh dari situ gitu. Dan banyak gua ya walaupun si audio podcastnya sudah tidak mungkin belum menghasilkan karena gue yakin pasarnya ada. Ya. Gue yakin brand itu masih punya trust ke sana. Ya. Cuman belum nemu klik pointnya aja sih menurut gue. Monetisasi plan-nya lah gitu ya. Maksudnya Ya. dari sisi platform. Kalau kayak YouTube kan udah mature ya, di mana kan ini emang freestyle ini kita bisa bikin pesan kopi kapan aja. Jadi maksudnya kalau YouTube kan udah ada AdSense-nya, udah ada habitatnya gitu kan, Udah tinggal ada sumbernya kan. Tapi di Amerika bakal mau udah. Enggak, ini kan sebenarnya di tahun ini. Amerika katanya Spotify mau ada monetisasi. Tahun ini kan udah Enggak, mulai sebenarnya trial. di US tuh udah dimonetisasi, Jalan. udah jalan Di sini mereka. belum. Enggak, di sini kan kita udah masuk juga, Ji. Tapi kan Oh mungkin ya masih kecil. ya duitnya buat Coach Yasin. Hah? Buat parkir gua, Ji. Iya, Ji. Masih kecil. Iya, iya. ya. Karena numbersnya di sini juga masih kecil, Ji. Iya, betul. Ya, Iya. untuk podcast ya. Untuk audio podcast itu masih belum sebesar Amerika. Iya. Jadi kalau Amerika kan ada sistem CPM gitu kan, Ya. CPM, satu Cost CPM per itu itu berapa ya. ya, cost per mil itu. Sekarang lu minimal aja di sana itu kalau untuk masuk ke sebuah podcast network itu minimal ya itu harus punya daily-nya 5.000 streams. Oke. Karena itu 5.000 stream kan berarti kali 5, Iya. 5 CPM. 5 CPM kali taruhlah $10 satu CPM-nya. 5 kali 10 $50 doang. Which mean itu berapa ya? Sekitar 400 ribuan. Ribuan. Itu untuk satu adlibs gitu. Ya. Itu minimal, ya kan? Nah, mereka kan numbersnya udah gede. Iya. Udah bukan cuman ribuan, udah mungkin ada yang ratusan ribu, ada Iya, jutaan iya. views-nya atau streams-nya. Streams-nya. Nah, kalau di Indonesia itu masih kecil. Karena gue sih ibaratnya gue ngeliat ini kalau audio podcast tuh masih niche market. Gue suka menganalogikannya dengan kebiasaan orang baca buku. Oke, masih Ya. tetap ada gitu ya. Yang baca buku banyak, Ada. tapi nggak sebanyak orang yang nonton. Betul. Ya kan? Iya. Nah, jadi visual itu habit orang Indonesia, kulturnya adalah memang visual. Betul. Selalu dimanjakan dengan visual. Betul. Padahal kalau lu udah nemu kayak kalau orang yang suka baca buku, Iya. kalau lu udah nemu sukanya baca buku, Iya, nggak wah, akan- lu seneng banget kok baca buku itu. Iya. Sama kayak lu dengerin podcast, kalau udah nemu kliknya, Iya. wah itu enak banget karena podcast itu menurut gue ya lebih Enak lah gitu. Ya. Lebih pribadi lah. lebih apa? private, bener. Private. Gua akan tahu nih, gue dengerin lu aja misalnya audionya doang ya, Iya, bertiga nih, gue tahu tuh, oh ini orangnya begini. Karena dia akan membayangkan sendiri kan Iya. visualisasinya. Dan yang bagus menurut gua, yang sincere. Kalau audio itu kan karena gue bertahun-tahun di radio, Iya. penyiar yang bagus itu ya menurut gua yang nggak dibuat-buat, yang jadi dirinya sendiri. Nah, iya, gue setuju. Nah, di saat lu jadi dirinya sendiri kan keluar itu di situ. Iya, betul. Lu podcast mas itu bisa kenapa begitu? Karena kita jadi diri kita sendiri. Oke. Gua jadi emang si nggak terkenal, si ekonomi paling lemah, si kasihan, si apa segala macam. Darto si jelek, dia nggak pura-pura ganteng. Iya. Si Omes dengan pencitraannya emang dia begitu. Emang begitu. Iya kan? Iya. Surya dengan marah-marahnya emang begitu. Jadi Iya. itu yang menurut gua audio tuh jadi lebih dekat sama pendengarnya. Kayak radio kan, radio juga lebih dekat. Iya, Ya iya, radio tuh benar. akan bisa lebih dekat daripada host TV. Nah, kita giliran gitu, Ji. Kalau giliran gue mau bahas satu topik aja aja. Enggak, gue gak mau bahas ini. Apaan sih? Ini langsung Beda. marah-marah dia. Beda. Tapi kan itu lu tetap take kan? Tetep take. Nggak mau ah gua bahas ini. Berarti kan orang akan ngeliat ini si anjing nih. Kagak, itu nggak di-tag. kadang-kadang ada yang nggak mau Nah, di-tag. harusnya di tag aja. Jadi orang bagus kayak tuh, gua Ji. gini. Kayak gua dengerin satu podcast. Nah, satu lagi. Dengerin satu podcast itu nggak bisa cuman satu terus lu nggak bilang nggak suka. Iya benar, setuju gua. Lu harus dengerin 10 minimal. Iya, iya. Bahkan ya minimal 5 lah kalau bisa 10. Supaya lu kenal dulu. Karakternya lu tahu dulu. Iya. Orang yang dengerin podcast mas, pertama katanya lucu. Iya, lucu. iya. Lu harus mengenal dulu satu-satu. Kayak nonton series, nonton serial aja, sitcom segala macam. Iya. Friends yang pertama mungkin episode 1 lu kalau misalnya nonton gitu dong. Ya, karena masih pengenalan karakter dulu Iya kan. Jadi lu harus kenal dulu. Udah Makanya kenal ketika baru- lu udah jadi misalkan nonton 10 episode, lu udah bisa ngerti jokes-jokesnya, lu jadi ngerti internal jokesnya gitu kan. Dan jadinya secara kepribadian gue pernah dengar podcast tuh udah akhirnya sekarang di mobil tuh pasti denger podcast. Iya. Sampai anjing ya ini habis lagi. Terus kadang-kadang ada podcast yang udah nggak produksi lagi. Terus gue harus nyari dong. Iya. Akhirnya gue dengerin yang baru. Dari dengerin yang baru itu 5 episode, 10 episode. Gue pernah tahu tuh jadi ini orang ini agak egois nih. Oh, Ya. iya. Tapi emang benar dia bilang ya.
gue kan orangnya egois. Oh iya lagi benar kan, karena emang kedengeran dari cara ngomongnya. Suara tuh nggak bisa nipu. Lu nggak bisa bohong pura-pura sih, nggak bisa. Karena lu fokus dengerin suaranya kan. Iya. Kalau lihat visualnya di YouTube itu kan lu juga bisa jadi fake jadi. Iya, dan lu jadi nontonnya ke distract dengan visualnya sama suaranya, dan kadang lu skip juga. Kalau suara lu kan benar harus dengerin suaranya, lu nggak bisa skip gitu kan. Harus dengerin ceritanya secara runut gitu kan. Jadi biar gue kalau misalnya gue dengerin lu isinya 10 episode, 15 lama-lama gue si Panji tuh orangnya gini. Miskin. Sama kayak gua gitu. Miskin tapi di luar driver gue enggak ada. Mana ada orang miskin punya driver. Hah? Enggak punya driver. Di luar itu tadi ngomong gitu. Jadi tadi gue kan gue baru kenal sama lu, Ji. Baru ketemu kita. Pas iya tadi driver gue enggak masuk gini. Oh, orang kaya nih. Enggak, karena punya driver, Bro. Punya driver. Gua koreksi, bukan driver, chauffeur. Wah, anjing, anak mahal banget. Dia punya server tuh, dia punya server. Bukan, di bawah server mah komputer. Chauffeur. Gila, gue bilang, wah orang kaya nih. Tadi gue habis nonton Madrid pagi-pagi, driver gue nggak masuk, suruh, wah. Karena bela-belain aja biar gue nggak bangun pagi aja itu, bela-belain duitnya. Merendah emang dia. Makanya yang punya semua di Cilandak tuh, tanah semua Panji. Nah itu kalau di Haji Naim Patah Tulang tuh, gue suka kesana. Punya. Gue suka patah-patahin tulangnya. Nah lu kan lu siaran radio di Bandung, terus juga terkenal karena bawain dua karakternya, Geng Bandung ya. Terus karakter cowok Angga dan karakter cewek Anggita Deborah. Bisa masih inget gak tuh? Karakternya seperti apa? Bisa ngasih contoh nggak dialognya seperti apa tuh? Bisa bawain karakter cowok maupun cewek bersamaan. Aduh. Anggita Deborah. Enggak, kalau Anggita tuh masuk di karakter yang 2002 Mas juga. Buset, 2002 aku masih SMA anjir. Itu umur berapa? Kuliah berarti? Itu umur gua di 2002 itu 39 tahun. Anjay, enggak bohong. Berarti sekarang udah sama Coach Jasin. Tapi gua awet muda berarti kan. Itu sebuah kebanggaan. Coach Jasin udah botak ya. Enggak, gua itu 2002 berarti gua 22 tahun. Gua kelahiran 80. Oh, Sevalen berarti ya? Iya, Sevalen kayaknya. Sevalen bener-bener. Oh, gitu. Nah, itu karakter itu ya di podcast Mas ada si Anggita ini. Cuman kan kalau di podcast Mas ada lawannya. Ya, dan gua nggak berubah. Kalau ini tuh gua mau jadi gua ada satu program siaran yang siarannya berdua, gua sama si Anggita itu. Ya, Jadi gua tahu nih Ji, sejarahnya Ji. Gimana? Jadi Anggita itu sebenarnya ada orang lain. Tapi biar Anggo dapet honor lebih banyak dijadiin sendiri. Dia dubbing sendiri Ji. Jadi dia berarti honor buat satu orang. Iya. Kan enggak ada visualnya Ji. Maaf, itu kan waktu itu awal-awal baru mulai kerja, mulai siaran. Gue nggak mikirin ke situ. Pengalaman dulu sama koneksi. Antara itu dan dibego-begoin aja. Kayak wah keren nih, gue punya. Padahal kan capek ya. Radio. Capek loh. Jadi kayak ini gue contohin ya. Misalnya gini. Dulu di mana? Gue kalau saya ya ketemu lagi nih barengan sama gue Angga Anggok dan juga Anggita Deborah. Kayak Dewi Suartian ya ini suaranya ya. Bor, lu tadi dari mana Bor? Biasalah Eke, tadi jalan-jalan tadi ya kok abis nyalon dulu sama teman-teman terus baru deh kesini. Lah, lu emang gak ada kerjaan lain? Gak tiap hari ke salon mulu. Ya namanya juga wanita karir begitu jadi 2 jam gue melakukan hal itu selama mungkin 2 sampai 3 tahun. Anjing capek sih. Sampai akhirnya gue menurut gue udah mulai gila sih. Karena ada momen gue di motor pulang siaran. Lu ngomong sendiri. Gue ngomong sendiri. Karena nggak ada temennya, supaya ada temennya, gue ngobrol berdua. Gini, di motor nih misalnya nih di Bandung kan dingin malam-malam gitu. Bor, lapar nggak lu Bor? Lapar lah. Makan apa kita Bor? Nasgor kali. Bor, anjing. Depan jalanan sepi banget nih, pohon mulu. Takut nggak Bor? Takut ngebut ayo ngebut Bor. Jadi berdua itu kayak anjing. Gue udah mulai sakit jiwa tuh. Dikit lagi diterusin gue sakit jiwa kayak. Iya. Tapi enak ya jadi kayak latihan secara nggak langsung. Nggak langsung. Jadi emang udah gitu terus. Ya udah tiap hari karena udah tiap hari udah terbiasa. Akhirnya gitu aja. Gue pernah interview Teh Ocha Rosa
Rosa datang. Pacarnya Afgan. Bukan, masih belum sama Afgan dulu. Belum, masih sama Yoyo. Yo, Padi. Iya, benar masih benar. Karena habis siaran dia nelfon, "Ini ada lucu banget." Aneh gitu. Jadi gua siaran berdua, oke, ya kita dia bingung. Apa sih? Jadi banyak artis-artis Jakarta. Misalnya gua interview terus ada dua ya. Terus dia, kok gini siaran? Agak takjub. Oh, tapi mereka nggak ada yang tahu sebenarnya. Nggak ada, karena konsep ini ya. Artis-artis Jakarta. Oh, di Bandung, belum ke Bandung. Datang ke Bandung. Kok gini siarannya? Tengok Ocha tuh, gue bawa lu ke Jakarta yuk, gue bawa lu ke Jakarta. Gue jamin 3 bulan lu meletek jadi beneran. Anjing meleteknya. Bukan jadi artisnya. Bukan jadi artisnya. Bukan jadi banci. Meleteknya anjing. Gue jamin lu 3 bulan jadi. Enggak lah. Dia bilangnya, lu tapi normal teh, demi Allah normal gua. Sampai akhirnya gue diudahin program itu. Gue nangis sih. Oh, lu nangis? Berapa tahun tuh? 3 tahun kan, 3 tahun dan Wah, lebih. berarti dia udah memiliki banget nih Anggita, Ji. Anggita. Sampai dibawa lagi versi Anggita itu ke podcast lu zolim sih, Ji. Kenapa? Orang setalented ini anjing enggak lu pakai di program lo parah banget. Liverpool lagi anjing. Bukan gue yang Wah, pakai, parah lu, Ji. Pak. Dulu tuh Parah lu, ada eliminasi itu ada 4 Siapa bosnya Ji? Bilang gitu gue. Ji? Tetap aja kan gue Ji? masih berteman. Siapa? Sandi. Bukan, di atasnya lagi. Oh, di atasnya lagi. Siapa? Gak berani saya bersini. Dia tanya Bima lah, Bima tahu pasti semuanya. Oke, Anggok, tapi kenapa memilih Liverpool sebagai tambatan hati dan klub yang Aduh. dicinta? Beda banget lagi. Beda. Lu kelahiran berapa sih? Gue 87. Oh, wajar. 86 Lagi gua. jaya-jayanya emang. Iya, pas MU lu kan. gede 6 tahun. MU jayanya masih Iya, MU. 90-an. Kalau lu gede 80-an berarti Liverpool lagi masih bagus ya. Iya, tapi kan sebenarnya bukan itu. Justru gua mulai suka kalau dulu kan Serie A dulu kan. Ya. Masuk Indonesia tuh Serie A dulu. Lu apa di seri? Milanisti Oh, gua. Milan. bukan Chievo Verona lu. Bukan. Anjing. Belum ada dulu degradasi Siapa tahu anjing. dia nontonnya 2000. Gara-gara Chievo kan sempat peringkat 4, Ji. 2000-an. Iya. Gara-gara gua Belanda. Oh. Gua suka Belanda. Oh, Valen banget berarti ya? Gua iya Ya kan, Valen sama tuh- persis kan? Valen ya Liverpool, Belanda, Milan, Liverpool, Belanda kan? Milan. Ah. Gue suka Belanda. Terus kan dulu di peraturannya kan cuma boleh 3 pemain asing dari luar negara itu kan. Itali, ya. makanya ada trio Belanda. Oh, yoi. Akhirnya gue pilih Milan. Oh, karena itu, Ji. Jadi suka Belanda. Tapi emang waktu itu kan juga Milannya juga gila. Dan Iya, iya. trio Belanda itu 88. Van Basten tuh luar biasa. Kalau nggak sampai cedera sih, kayaknya dia udah jadi Iyalah, gila banget dia. Ya sekelas siapa ya, Baggio atau Iya. Ya Ronaldo 9 lah. iya bener Van Brazil Basten lah, tuh, mungkin. cuman gara-gara cedera aja kan. Iya, iya. Nah awalnya tuh kalau Liverpool tuh awalnya dulu nonton di TVRI ada final Piala FA tahun 88. Anjing 88 Buset. mah gua Gua baru 2 baru tahun tahun anjing. gua. Gue baru umur 8 tahun. Nah, gue sama bokap gue itu selalu beradu, kamu pilih yang mana? Nah, karena gue Bandung kan, jadi gue Persib kan. Gue pilih yang warna biru. Gua Tar dulu, tahu tapi tuh. lu gak nyalon kan? Jadi gubernur Jakarta kan? Enggak. Enggak, gua mastiin aja, Ji. Belum. Nanti mungkin. Mungkin. Oh, mau jadi Ya, makanya gue ingetin jangan ngomong Ya. gitu, Ci. Ya lanjut. Belum. Iya. Jadi kalau abis itu final FA itu Wimbledon lawan Liverpool. Wah, Wimbledon masih ada, Ji. kuning warna Zaman kuning. dulu. Tapi Sekarang untuk udah warna nggak ada. biru. Oh, biru, kita pakai baju biru. Jadi pakai baju biru, jadi gue pilih Wimbledon. Oke. Menang Wimbledon itu 1-0. Itu masih era-eranya apa ya? Vinnie Jones gitu-gitu bukan ya? Beda ya? Kayaknya iya. Ya kan masih yang 88 kasar-kasar itu itu tahun 88 kalau nggak salah itu. Itu menang Wimbledon 1-0, cuman sebenarnya yang ngepung tuh yang mainnya bagus Liverpool. Jadi gue sepanjang pertandingan tuh bagus banget nih yang merah nih si Liverpool. Nah dari situ gue suka. Cuman kan dulu nggak ada tayangan Liga Inggris. Betul. Jadi 90-an ini kan dengan Serie A. Cuman gue tetap ngikutin di tabloid bola Ya, soal ya. Liverpool. Karena Liverpool masih juara lah. Kenny Dalglish kan terakhir 90 kan. Ya. Abis itu kan berantakan tuh. Tapi abis itu gue suka ada McManaman, ada John Barnes. terus Siapa ada pemain Fowler. favorit Liverpool lu Spanyolnya? Joe Flanagan. Jay Sperring. Sempat di Tranmere Rovers. Jay Sperring yang waktu dia datang ke Indonesia kayaknya paling gampang foto sama dia. Gua ada 5 kali foto sama. Sperring lagi. Yang lain pas gitu. Ya Allah Sperring. Gua pas di Mulia itu gua nginep, gua mainin lift. Oh, Karena dia mau- misalnya dia di lantai 13 nih, lantai 14 nih satu. Ya. Jadi gua naik turun. Pas ting 14 masuk nih siapa nih? Pasti pemain Liverpool Iya. ya. Jay Sperring. Anjing. Jay Sperring. Ya Allah, udah
Sparing lagi. Tapi kalau misalnya pemain, nah gue suka dulu Liverpool tuh ya ada pemain-pemain muda aja. Owen Redknapp dulu. Owen Redknapp, terus Gerrard. kayak Fowler gitu. Iya, Fowler. Fowler sih pertama yang buat gua Mick Meneman sebenarnya asli Mick Meneman dengan kan kalau anak kecil gitu kan yang jago gocek. Ya, iya dulu biasa kan, dulu gocek. Mick Meneman gocek. winger kan. Winger. Oh, jadi cepet gocek. Udah, gua Mick Meneman dulu awal tuh. Tapi yang sepanjang masa siapa? All time atau Gerrard emang lah. Gerrard? Kalau Liverpool fans sih pasti semuanya Gerrard sih. Iya. Ya karena siapa tahu kan ada yang lain gitu kan. Kali aja ya, Michael Owen itu pindah ke MU nggak mungkin. Atau mungkin Jamie Carragher sekarang jadi pandit kan. Michael Owen tuh sebenarnya gue suka banget. Iya, itu Cuman keren. semenjak dia setelah dia pindah MU. Tapi pas gue dengar podcastnya dia sama Jamie Carragher juga, kenapa dia nggak balik lagi ke Liverpool tuh karena dia kayak sakit hati aja sama manajemen Liverpool. Iya. Gitu. Tapi gue nggak termasuk yang tipe gitu loh. Jadi satu pemain lu suka satu pemain terus dia pindah ke tim rival, terus lo jadi benci banget sama dia atau misalnya kayak nggak. Gue kan dulu tuh Ibra banget Ji. Iya. Menurut gue tipe Ibra Dari yang bukan? Bukan. Gue mau ngucapin sesuatu meledak mah nggak bahaya, ntar ngucapin bahaya tuh. Ibra tuh udah nggak ada sekarang jadinya kalau sekarang INT. apa tuh? INT kan TNI, Ibra, Abri, aduh susah. Jokesnya susah ya. Jokesnya berat. Biasa nongkrongnya cepet tek gitu Ji. Maaf ya kita Nongkrong bukan. sama kita Ji. Kita belum kan nyampe. beda banget kan. Tinggi banget. Wah udah susah nih. Oh TNI. Ibra, Abri. Gue udah kebayang nih Ji, Abri. kalau gue jadi gabung podcast Mas Ji, Iya, pasti lo kan. punchline-nya apa tuh? Kan pasti gue nggak dapet nih Ji. Iya. Nggak apa-apa dimaafin jualan. Jualan, Ji. nggak apa-apa. Makanya lu udah usah tampil jualan aja. Jualan aja, nggak usah tampilnya ditekanin Ji. Iya. Ya dulu kan gue suka banget sama Ibrahimovic kan. Menurut gue versi Ibra paling keren itu versi di Juve. Walaupun dia lebih banyak nyetak gol Iya. di Inter Inter atau juga. di Milan ya. Iya. Tapi menurut gue ketika dia pertama kali pindah Prime-nya ke di- Prime-nya dulu tuh di di Juve. Serie A tuh gila dia bossing semua defender. Iya sih. Nah, jadi tuh gue walaupun golnya waktu itu cuma 10 apa 12 gitu. Iya, Ji. Nah, iya. itu pertama kali makanya dia diliatin video ini kan Marco van Basten sama Capello biar dia lebih prolific lagi kan. Pas itu dia pindahnya kan ke Inter, Anggok. Iya. Itu kan beneran arch rival ya. Iya. Calciopoli. Kan? Ditanya sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi maksudnya apakah itu gue jadi benci sama dia? Enggak. Gue nggak benci sama Ibra. Bahkan sampai dia pindah ke Milan pun, dia pindah ke Barca. Gue sampai pindah ke MU. Iya. Jadi kayak anjing nih orang emang jago gitu. Maksudnya kayak dari sisi sosok Iya, iya, striker gitu ya. Gue suka banget sama dia tuh zaman dulu tuh. Tapi Lu jadi fans City. gue dari lahir City ya. Tai. Tai. Bohong. Gue dari lahir City Tai, gue hoek, menjawab semua komen-komen yang setiap kali gue ngepost tentang City. Kapan ini kapan sih ngefans sama City? Ya pasti kayak begitu. Semenjak kerja di sana anjing. Dia mah Juve. Lu apa? Lu emang MU sama Inter gua. MU. MU sama Inter. Inter. Karena kan juga dari besar dari 90-an juga kan. Iya. Inter jadi mau nggak mau gue suka juga. Ya gue rival Inter sama, tapi gitu gue Ibra nggak suka karena Rival banget. Karena Gua dari Juve. Liverpool, Milan, iya gue Inter sama. MU. Iya. Tapi gue kalau Milan sebenarnya nggak begitu benci, gue lebih benci Juve pada Milan. Iya. Karena menurut gue Juve itu curang. Karena- Kalau Milan kan masih satu. Ya lu stadionnya minjem-minjeman, tai lah mau benci iya, aja sama-sama miskin aja gaya lo gue ibaratnya gitu. Tapi bagi gua tuh kayak kenapa gua suka gua nggak suka klub yang kayak gini. Ya MU menurut gua di tahun 2000-an awal di 2000-an itu karena duitnya juga Kencang, banyak, kencang. kencang. Jadi lu belanja apa? Mau Veron, beli. Iya, iya, Mau iya. Nggak, Yatam, beli. semua Mau pemain ini. terbaik pasti pindahnya ke sono. Dan kemudian juga kotanya juga kota besar. Dah lah Manchester Manchester nggak jelek ada lah. apa-apanya. Tapi kan dibandingkan Pinggiran. Liverpool lebih kecil. Oh iya iya. Liverpool. Jadi Jadi bandingin London tapi jauh. memang. Jujur Jauh. gue lebih suka Liverpool sebenarnya. kalau kota ya. Ya buat pemain-pemain bola kan pride-nya apalagi si Wax itu Giroud. pengen aduh di Manchester. masa di mau London aja kalau enggak dia Manchester paling pilihan keduanya nggak mungkin tiba-tiba mau di Liverpool. Iya, iya. Iya benar-benar. Tapi Jarang. beda kan, kalau dulu kan emang generate uangnya kan dari kesuksesan mereka. Beda sama City uang haram Iya. dari. Cuma Tapi kan sekarang lo, gini, kenapa tapi gue gini. berantem pasti kan? Tapi gini, sekarang gue nanya, gue juga di sekolah itu gini. Kalau tiba-tiba Liverpool dibeli sama
Ya mau dong. Minyak mau dong. Tidak mau kan? Mau dong. Jadi kayak sekarang Siti lu tai lu Ya gitu. kalau mau curang semua. Ngerti kan lo kenapa ya? Emang berarti kita berantem gitu-gitu kan. doang. Prince Salman kan mau beli MU juga kan. Yang habis beli Newcastle mau beli MU. Bukan Salman. Bukan Salman. Yang Qatar. Sheikh Emir. Nah itu juga gue anjing mau dibeli MU. Kelar Mau itu beli kalau- MU lu mampus gue nih gitu. Mampus nih Liverpool nih. Sementara lu kan penghematan mulu dengan FSG-nya kan, dengan AdWords-nya. FSG udahlah. Tapi lu nangis nggak Jurgen Klopp berhenti? Enggak lah. Nangis gue. Nangis lu? Sedih gue. Lah, Gua sekarang berarti udah dia bagus. sama kayak si Ali. Tapi nggak yang nangis tuh. Jadi ada Nangisnya momen kontenin nggak? ada momen-momen haru aja di saat kan dia bikin kan menurut gue mereka juga tim sosmednya bagus ya Iya, bikinnya dibuat sedemikian rupa. Ya, ada farewell-nya juga. Ada farewell-nya juga. Justru pas farewell-nya gue nggak nangis. Oh, Ada awal. videonya itu tuh, ada video soal Jurgen apalah itu yang menurut gue, sedih juga ya nih orang. Itu benar-benar menyentuh ini lu berarti ya tentang kehadirannya Gua dia. menyentuh. anjing. Jadi kayak pas gue nonton, konak sih gue. Lihat Jurgen Klopp konak. Lu juga kan? Sedih kan lu? Kenapa? Pas dibikin nama sosmed Inter perpisahan Taribo West sama Anjing. Jonathan Biabiani itu kan. Kalau di Inter ada Tario WWS, di Milan ada Ibrahim Ba dulu. Ibrahim pembelian termahal. Ada. Vlog. Zaman-zaman Inter lagi keren-kerennya di era Erick Thohir. Bukan itu. Ada Siapa? satu lagi pemain. Jonathan Biabiani. Wah, itu keren banget. Pak Erick tuh top banget scoutingnya. Itu udah era kegelapan anjing. Habis Moratti treble winner sudah duitnya habis kelar semua tuh. Jadi lu menyalahkan Pak Erick Thohir. Enggak dong. Moratti. Moratti. Utangnya terlalu banyak dia dulu. Parah. Justru Pak Ete yang Itu yang berusaha menyelamatkan dari sisi bisnisnya. Bisa aja. Oke. Bismillah komisaris. Mau dong, Pak. Mau. Jangan Panji aja, Pak. Dapat lah Panji Kita sekarang Manfarma. lanjut ke pertanyaan dari Dopose untuk Angga Klok nih ya. Kita Ya. lihat pertama dari Ananda Razaki. Mau tanya ini siapa sih sering lihat di kelurahan? Gue nih pasti masyarakat sehat nih, yakin nih gue nih. Nah, kayak gini-gini gue tuh suka kadang-kadang gue tahu mereka bercanda, ya udahlah biarin aja. Tapi ada juga yang ngeselin mah ada. Karena kadang-kadang kalau kayak gini kan suasana hati masih lagi baik-baik aja. Betul. Kalau lagi bete, lagi kesel, Dibaca ya. kayak gitu tuh tai lu so akrab lu aja. Iya, sama sih. Gue juga Iya kan? sama. Sama kayak gitu loh. Iya kan? Cuma tergantung mood juga memang kita baca. Iya. Nah komen. belakangan ini di DM gue isinya cegil-cegil Rafael Strike semua ya. Dia kata-kata Rafael Strike ya. Lu emang waduh. Parah. Tadi nggak dapet lagi kameranya dia. Oke, pertanyaan kedua dari Setlight. Tadi siapa tuh? Maksudnya kelurahan emang sering ada orang ngomong kayak gitu ya? Sering lihat di kelurahan? Ngapain gue calon KTP? Ngapain gue mulai mandiri kelurahan? Lu juga lu mah serius. Anggap perpanjang gimana anggap Diam-diam lo. Saya mau suruh urusan Jadi tim sukses siapa? Oke. ini Ananda Razaki. Ya. Selanjutnya lanjut. dari Setlight. Manggok tertarik nggak bikin podcast lagi selain podcast Mas yang ngomongin bola atau spesifik lagi tentang Liverpool tuh kan? Gue tuh pengen, gue kemarin bikin konten sama, jadi si tim gue tuh gue bikin konten deh di TikTok gitu. Mereka bikin tuh pakai akun yang podcast Mas. Waktu itu setiap Kamis sore sejam doang gue ngomong sendiri soal bola. Jadi live. Tapi Keren. Gila sih. yang nonton ya nggak begitu banyak sih, cuman 4 sampai 5 orang lah. Anjing. Itu kru-krunya doang yang nonton ya? Anjing. Kru-krunya doang yang nonton itu. Kalian join semua ya biar nonton. Nggak, ya lumayan lah. Jadi orang juga stay. Karena kalau pendengar podcast Mas pasti tahu gue pecinta bola. Jadi gue ngomongin bola. Cuman gue tuh takut masuk terjun ke Banter-banteran itu ya. bukan kayak lu. Menurut gua nih, masyarakat bola tuh berbeda dengan netizen bola berbeda dengan netizen. Beda. Iya kan? Beda banget. Kebayang nggak lu? Makanya gua tuh selalu main aman. Kalau ngomongin bola gua nggak mau, gua takutnya. So tau lo anjing. Iya. Siapa? Padahal tuh yang ngomong bocah. Iya. Lu lebih so tau. Lu lahir tiap hari. Itu makanannya konspirasi kita tiap hari. Iya kan? Iya, Maksud sumpah. gua, nah itu yang gue pikir. Gua sama ada produser gua. Produser gua kan yang di gua kan ada si Randi, lu kenal sih? Hah? Randi Retropus. Oh, Randy Topos yang box to box dulu. Box to box. Iya, Kan tahu. sekarang di podcast Mas. Oh kan? iya, gue tahu. Si Randi itu di podcast Mas, jadi Ran. Gimana Ran?
bikin nggak? Gue bertanya ke dia, ya lu siap nggak? Gitu. Karena bacot so tau lu ntar bikin nggak bisa tidur memang kayak kadang-kadang. lu siapa lu ngerti lu paham banget bola, makanya gue kalau ditanya pengen bikin pengen, cuman gue nggak pengen yang terlalu teknis, karena gue pecinta bukan pengamat. Betul. Gue pecinta bola aja, gue ngoleksi. Nggak ngoleksi jersey ada, nggak banyak, nggak kayak Bimo. Gue kartu bola main juga, jadi sesuatu yang pijit pijit bola juga. Oh, pijit tuh pakai bola. Panji kalau gitu. Panji. Bola dua bola. Kan kalau pijit emang gini, masa begini pijitnya nggak mungkin. Pengen bikin konten-konten bola. Pengen lah, ntar ya, mudah-mudahan 2025 terrealisasikan. Amin. Atau mungkin dari sponsor dulu dari Hanif ya. Iya. Oke. Ya, sponsor lu yang podcast bola apa? Rexona. Nah, mungkin Rexona mungkin. Jangan yang komunikasi kita, Pak. Ya, Rexona tetap di di derby masih tetap Rexona di derby, tapi mungkin ada sebagian sisihkan lah ke yang baru-baru ini. Dari 95 Ra, jika harus milih satu terbaik itu Torres, Suarez atau Salah? Suarez, Torres lah. Salah. Oke. Kenapa Salah? Gak enak, gue takut didengar dia mantep. Siapa gue? Tapi gue lebih sebenarnya kalau ditanya prime Torres, prime Mo sama Suarez, gue lebih suka Torres sih. Torres sih, bener-bener striker gitu ya. Wah gila sih menurut gue waktu itu tuh. Ya cuman di tahun itu aja di 2007 2008. 2 tahunan itulah. 2 tahun prime-nya Torres lah. Sebelum pindah Chelsea ya, tiba-tiba hilang Torresnya. Ya itu dia dari _11. Podcast Mas mau ada gebrakan baru apa lagi? Target 2025 apa nih kira-kira ada gebrakan? Kita mau bikin partai. Wah, anjay. Menuju 2029. Wah. Oke, bagus. Kayaknya sekarang sesuatu yang dekat dengan pemerintahan. Banyak job. Ya itu benar. Banyak proyek, benar. Itu ya gebrakan. Itu langkah strategi yang bagus ya. Benar. Kayaknya kita harus dekat dengan pemerintah memang. Mati nih. Mati. Udahlah biarin, itu udah cue buat kita closing. Udah masih ada pertanyaan lagi? Nah, habis pas banget closing. Pas TV mati. Ya udah, oke. Thank you Gok yang sudah hadir di podcast selesai. Tapi kalian berarti sekarang karyawan berapa total? Nggak banyak, cuman ada total kurang lebih 15 orang. Sombong, ternyata 15 orang tuh banyak loh, lumayan lah. Itu maksudnya apa? Berapa orang misalkan produsernya, editornya berapa? Ya kreatifnya ada, mereka gue bayar aja udah. Ya. Gue suka di CEO begini ya. Bayar aja. Kasihan. Karena orang-orang nyari kerjaan susah. Jadi ya pahala lah. Ya semoga sukses terus ya, dan nambah karyawannya dan naik gaji semua juga karyawannya. Jangan lupa Ji. Ya tenang. Kalau misalnya bikin acara lagi, kita undang Goknya, nggak cuma yang 3 itu ya. Paket ya gitu maksudnya. Akhirnya gue tahu. Enggak, itu Bima kerjaannya. Kita doakan semoga podcast Mas semuanya sukses, proyeknya sukses semua, dan semuanya individunya pun juga makin maju semua ya. Amin. Thank you semuanya untuk dia menyaksikan .posisi.saya, untuk menyaksikan podcast saya terus dengan tamu-tamu yang gak kalah kayaknya selain Anggok. Minggu depan kalian bisa request di kolom komen, kasih siapa kira-kira yang bintang tamu kita undang minggu depan. Udah ada bintang tamu. Oh, Sastra ya? Sastra ada Sastra yang akan hadir di sini. Jadi tolong tanya ini bajunya kayaknya KW deh. Pernah rame itu. Nggak pernah baju. Soalnya dia nggak setajir Bimo. Iya. Untuk beli baju-baju itu kayaknya enggak deh, KW deh kayaknya dia. Tapi lumayan dia lumayan. Dia mulai tajir sekarang. Enggak, kemarin tuh gua ngelihat. Tapi nggak mungkin beli baju-baju itu. Enggak, kemarin gua lihat list anjing sombong banget ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemarin gua lihat list spending agency gua ke beberapa KOL. Ada 3 TikToker yang spendingnya gede banget. Siapa? Sampai di angka M. Wow. Salah satunya Sastra. Salah satunya bukan Sastra. Anjing. Lu ngapain cerita? Betul dari podcast saya sama saat ini. Thank you semuanya. Selesai itu cicilan. Bye. Thank you nggak? Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game.